Ia bernama Muhammad Iqbal, dan Iqbal anak kedua dari dua saudara. Beliau lulusan SMA Negeri 1 Kepayang. Sejak masih SMA, Bang Iqbal sangat senang dengan dunia otomotif. Bang Iqbal mempelajari dunia otomotif sejak masih SMA, dan Bang Iqbal juga mendapatkan ilmu dari teman-temannya. Setelah Bang Iqbal tamat, beliau memulai pekerjaan pertama sebagai penjual pangsit. Bang Iqbal bekerja di pangsit juga cukup lama. Setelah Bang Iqbal bekerja di pangsit, akhirnya Bang Iqbal mengundurkan diri dari pekerjaannya. Bang Iqbal juga berniat membuka bengkel sendiri dari modal yang ia kumpulkan saat Bang Iqbal masih bekerja sebagai penjual pangsit. Dan Bang Iqbal mulai menyewa tempat untuk membuka bengkel kecilnya dan bermodal seadanya yang ia miliki. Dari pengalaman ia dengan dunia otomotif, diberanikannya membuka bengkel sendiri. Seiring berjalannya waktu, bengkelnya mulai berkembang hingga banyak pelanggan yang datang untuk memperbaiki motornya. Itulah jadi proses Bang Iqbal menjadi kita. Bagaimana kelanjutannya? Kita akan bahas di podcast Bengkel Berbicara. Kalau ikan dapat banyak lah, balas. Selamat datang di podcast Bengkel Berbicara, podcast yang siap untuk membahas tentang dunia otomotif dan tips merawat motor kalian. Jadi di podcast Bengkel Berbicara kita akan membahas tentang dunia otomotif. Saya Arman Febriansa dan saya ditemani oleh rekan saya. Saya Arman, halo. Saya sini sebagai teman Arman Febriansa. Di sini kami tidak cuma berdua, tapi kita kedatangan tamu spesial yaitu mekanik handal dari bengkel terminal motor yaitu Iqbal. Halo, terima kasih sudah mengundang saya. Senang bisa ngobrol bareng kalian. Senang banget akhirnya kita bisa melihat langsung orangnya di balik layarnya, yaitu Iqbal. Iqbal bisa ceritakan dari awal mula Gimana bisa menjadi seorang mekanik gitu. Jadi awalnya sih saya suka dengan dunia otomotif sejak kecil. Kebetulan waktu itu sering ngebantuin ayah saya yang juga mekanik juga ya. Lama-lama saya mulai mendalami tekniknya dan akhirnya saya memutuskan untuk buka bengkel sendiri. Nah, cerita yang panjang ya, tapi seru. Nah, ngomongin soal bengkel, pasti banyaknya orang yang sering bingung. Kapan nih waktu kita waktu yang tepat untuk kita ke bengkel? Wah, betul. Pertanyaan yang bagus. Sebenarnya ada beberapa tanda yang harus kita cek ya. Terutama oli. Kita harus rutin mengganti oli. Kalau enggak bisa berbahaya terhadap mesin kita. Yang kedua, cek indikator mesin. Jadi ganti oli itu harus rutin berarti ya? Harus rutin, minimal sebulan sekali. Sebulan sekali. Ya. Kan banyak itu kan banyak orang-orang tuh yang jarang ganti oli gitu kan sampai motornya berasap gitu kan. Ya, akibatnya itu. Kalau enggak kita ganti oli, mesinnya akan rusak, terutama mesinnya nggak mau hidup. Yang kedua, mesinnya berasap. Yang ketiga, timbulnya bunyi-bunyi di dalam mesin. Berarti kalau ada suara berisik atau mesin terasa berbeda, jangan tunggu sampai kendaraan benar-benar mogok ya, Pak. Betul banget. Kadang masalah kecil bisa menjadi masalah besar ya. Kalau nggak segera diperbaiki, misalnya suara aneh dari rem atau bunyi-bunyi dari dalam mesin, bisa jadi pertanda kalau nggak diperbaiki bisa bikin biaya makin besar untuk itunya. Besar berarti. Dalam abang jadi dunia
otomotif itu dapat pasien tuh dalam kendaraan motor tuh seperti apa gitu? Biasanya dalam keadaan pecah ban itu. Caban Ya, pecah ban. Sudah itu remnya ngunci sendiri. itu sendiri. Kalau yang lebih parah apa bang? Nggak mau hidup. Jadi solusinya gimana bang? Dibongkar mesinnya, dicek yang mana yang kerusakan. Jadi kalau yang masalah motor yang bisa turun mesin itu diakibatkan oleh apa gitu bang? Diakibatkan ya itu jarang ganti oli. Oh, jarang ganti oli itu Ya. bisa mengakibatkan turun mesin gitu? Ya, biasanya orang ganti oli setengah tahun sekali, Tahun. sampai nggak ganti-ganti oli. Jadi intinya jangan tunggu sampai terlambat. Nah, kalau ada yang mau servis rutin, kira-kira apa aja sih yang harus kita periksa untuk menjaga kendaraan tetap awet? Perawatan itu penting banget. Pertama, pastikan oli mesin selalu diganti sesuai jadwal. Kedua, cek sistem kelistrikan, karena kadang-kadang baterai yang soak nggak kelihatan, tapi bisa jadi bikin masalah. Jangan lupa juga cek sistem pendingin. Sistem dingin tuh bagian apanya itu bang? Itu misalnya air radiator. Jangan sampai air radiator itu berkurang. Kalau dia berkurang sedikit, kita harus tambahin lagi. Nah, Kalau misalnya air radiator habis, gimana bang? itu bisa mengakibatkan mesin cepat panas. Itu yang dengan istilah namanya overheat. Wah, banyak banget ya, sangat diperhatikan di bagian untuk perawatan motor ini sih. Lumayan juga mengeluarkan uang juga sih, ya bang. Ya, yang penting kan perawatan. Kalau perawatannya bagus, sudah pasti motor juga akan bagus. Oke, bang, bisa nggak sih diceritakan awal mula abang menjadi seorang mekanik tuh gimana sih terjun ke dunia bengkel itu? Awalnya saya ikut dengan ayah saya itu. Setelah itu saya bosan kan, saya ikutlah di bengkel orang lain. Jadi Bekerja. kerja sama orang lain dulu ya? Kerja sama orang lain, ngerasain gimana kerja kerja sama orang itu kayak gimana. Jadi awalnya saya bekerja di Jalan Baru. Nama bengkelnya itu bengkel John Sianturi Motor. Oh, Jalan Baru ya bang. Waktu itu saya memang dulu sempat kenal sama dia. Makanya saya tanya-tanya ada pekerjaan nggak di sana. Ternyata ada. Waktu besok saya kerja, saya ditinggalin sama Bang John itu. Kenapa tuh ditinggalin? Karena dia ada acara di Bengkulu. Bengkulu. Jadi berarti abang kerja sendirian gitu di sini? Ya, kerja sendirian ditemani sama istrinya. Jadi awalnya saya itu nggak bisa apa-apa. Yang saya bisa itu mengganti oli, buka-buka baut bodi, buka ban itu belum bisa. Belum. Jadi waktu hari pertama saya buka ban itu saya diajari lah sama istrinya. Caranya begini. Dan akhirnya saya bisa. Waktu hari kedua itu saya bekerja, Bang Jonnya udah pulang. Makanya diajarinya buka baut mesin gitu kan, buka bodi, cara cek motor mati, motor yang berasap gitu kan. Kirian juga bang? Bisa juga di sana juga bisa. Waktu dulu itu belum bisa kan, diajarinya lah di sana. Jadi lama kelamaan ada waktu itu saya mematahkan baut. Jadi dimarahlah saya sama dia kan. Dari patah baut itu saya belajar kan, harus berhati-hati. Jangan sampai mengulangnya dua kali. Jadi selama setengah tahun saya belajar di sana, saya berhenti sebentar, terus berhenti sekitar 1 bulan, terus lanjut lagi kerja di sana. Itu berhentinya karena apa itu? Karena udah bosan. Udah bosan. Ya. Tapi dari pengalaman kerja di sana udah dapat
udah dapat baru sedikit. Baru dikit Ya, ya. Makanya abang kerja lagi di situ. kerja lagi di situ karena udah ada firasat mau buka bengkel sendiri dan niat udah ada kan. Ya. Jadi sambil mengumpulkan uang kerjalah di sana lagi. Jadi untuk yang waktu yang kedua kalinya saya masuk lagi itu saya diajarin tentang perinjeksian, cara mengecek-ngecek indikator mesin, cek suhu air radiator. Nah, dari cerita abang tuh saya tuh teringat pas waktu nyoba bongkar CVT motor saya tuh kan pernah patah itu bautnya Ya. tuh teringat. Dua juga patah tuh, pikir saya kan nggak pacak bisa nggak sih lepas gitu kan. Ya, jadi Gitu kan. kalau mau mengencangkan baut yang baut 10 kan kecil tuh. Jadi jangan sampai terlalu keras mengencangnya. Rasain aja. Kalau terlalu kencang akibatnya patah. Itu bisa mengakibatkan dol juga, Bang. Dol juga, patah juga. Itu susah kalau udah patah, udah dol, susah itu. Harus bawa ke tukang bubut. Tukang bubut. Biayanya makin besar lagi. Jadi, saya mau nanya nih, Bang. Apa ciri-ciri mati busi pada motor? Mati busi. Motor sudah dibawa jalan terus tiba-tiba mati. Jadi kita bukalah kap depannya, kita coba buka businya itu, kita cek di engkol. Nah, kalau apinya warna putih itu udah nggak layak lagi, Harus ganti, Bang. harus ganti. Kalau misalnya apinya warna merah itu udah hampir mati. Kalau putih tadi kan udah mati, kalau merah itu hampir mati. Nah, ciri-ciri busi yang masih bagus itu apinya warna biru, terus apinya nggak mencar gitu, apinya Pada satu fokus titik ya, Bang? pada satu titik. Kalau dilihat-lihat nih, abang nih suka dengan motor klasik gitu ya. Ya. Kenapa enggak lebih pilih kayak CRF, apa Aerox, NMAX gitu, kayak anak muda yang lain gitu kan? Kenapa kan lebih milih motor klasik gitu? Yang Motor tua-tua. klasik itu ya sudah jelas asik ya kan. Asik, ya asik. Barang-barang tua itu sudah pasti diperbaiki terus, perbaiki terus. Saya suka memperbaiki terus. Jadi awalnya abang bisa suka dengan motor klasik itu dari mana sih bang? Dari uang yang sedikit, karena uang sedikit bisanya beli motor tua kan, makanya beli motor tua. Oh, karena motor tua tuh murah gitu kan? Ya, motor tua itu murah. Murah tapi Jadi sudah saya beli motor murah kan, saya pikir motornya sehat, ternyata udah sakit-sakit terus. Makanya sehari rusak, besoknya udah rusak lagi, besok rusak lagi. Makanya saya belajar dari motor-motor saya rusak itu. tapi biaya tuh lumayan juga ya. Lumayan. Lumayan. Kalau mau bisa itu kan harus berkorban dulu ya kan. Korban. Lalu untuk abang dibuka bengkel sendiri nih, berapa sih biaya yang pernah abang dapatin itu? Yang paling besar. Yang paling besar. Pendapatan itu ya, Ya. pendapatan. Per bulan. Kalau pendapatan sih kadang ya banyak, kadang ya sedikit ya kan. Tapi setiap hari masuk ada aja. Ya, Bang. setiap hari pasti ada. Itu kalau bagian untuk bengkel itu harganya berapa gitu bang? Nah, kalau misalnya untuk Matic Yamaha itu 60.000, 50.000 ada. Kalau untuk yang Matic Honda itu ada yang 60, ada yang 50. Kalau yang sesetnya itu 75 harganya. 75. Berarti sepaket sama oli gardan ya gitu? Ya, sama Oligarta. Kalau untuk motor-motor 4 tak bebek itu kan ada yang harga 50, ada yang 45, ada yang 55. Nah, sebelumnya kita kan belum tahu nih lokasi bengkel abang. Jadi bengkel abang ini berlokasi di mana? Lokasinya di terminal, Di terminal. Di terminal. di depan PLN, pas jalan lintas, Depan PLN. Dekat Buah-Buah ya bang? dekat Buah-Buah. Dapatlah dikit tempat di sana ya kan. Ya, kan bagian untuk
oli samping tuh digunakan untuk di motor apa aja tuh bang? Oli samping. Oli samping, kalau oli samping untuk motor-motor 2 tak gitu. Dua tak. Kalau nggak pakai oli samping tuh bisa nggak sih motor 2 tak tuh? Nggak harus. Nggak bisa, dia harus ada pelumas di pistonnya itu. Kalau nggak ada, dia bisa mengakibatkan motor mati atau yang disebutkan ngejim. Jim. Ya, pistonnya ngunci itu. Berarti ngaruh berarti oli samping tuh. Ngaruh. Berarti kalau nuangkan oli samping tuh di bagian mananya bang? Bagian masukkan ke dalam tangki. Oh, berarti campur sama bensin Dicampur. itu? Kalau misalnya 1 liter minyak pertalit apa pertama gitu kan, minimal 2 tutup. 2 tutup botol oli 1 liternya. Kalau misalnya 2 liter, 3 liter itu berarti 4 sampai 6 tutup botol. Kalau kedikitan oli sampingnya bisa terjadi asap dari knalpotnya itu berkurang, pelumasan dalam piston itu kurang, jadi bisa jadi mengakibatkan bloknya rusak juga. Kalau terlalu banyak oli sampingnya, asap keluar dari knalpot itu terlalu banyak, jadi mengakibatkan polusi. Jadi sebelumnya abang ini pernah nggak masuk komunitas atau nggak pernah? Kalau dulu nggak pernah sih, kalau sekarang udah masuk. Komunitas apa boleh tahu? Nama komunitasnya Tim Herek Kepahyang. Tim Herek. Ya, Berarti itu tim Herek bagian motor-motor klasik gitu bang? ya motor-motor klasik. Seperti apa itu? Motor-motor CB, GL Pro, itu ya. C70, Astrea nggak? Astrea masuk kalau mau kan. Pokoknya semua motor tua itu Gabung jadi satu. Gabung. Kenapa dinamain tim Herek gitu? Kenapa nggak motor-motor klasik gitu kan nama timnya tuh? Tim Herek itu kan tim Honda Extreme. Jadi bagi bagian anak muda yang suka ekstrim itu kan, bergabunglah di sana. Yang penting asal sama-sama klasik. Kalau ada Matic masuk juga kan, Nggak masuk. ya nggak masuk tim Herek namanya itu. Sesuai Tim berarti Matic ya. namanya. Kan kalau saya lihat-lihat kan, kalau bagian tim Herek itu kan biasanya kalau sering dipakai anak-anak motor CRF lah kan, dibuat modif seperti Herek gitu kan, Herek lah gitu. Ya benar, Herek itu kan namanya Honda Extreme. Hmm. Jadi kalau CRF kan masih termasuk Honda, Enggak. makanya masih Herek-Herek juga namanya kan. Dulu bang pernah ikut reading jauh-jauh di situ touring kayak Oh pernah. Yang paling jauh kemana? Bang? Paling jauh saya nggak jauh juga sih. Kemana bang? Ternyata- Boleh tahu. Paling jauh juga di Padang. Padang. Jalan-jalan itu 2 orang sama teman 1 motor. Waktu itu baru beli motor, mungkin baru jadinya 2 minggu. Langsung tancap gas. Motor baru jadi sudah langsung gas. Berdua bawa uang 250.000 sampai ke Padang. Nekat berarti ya? Bang? Nekat. Modal mereka Cukup pulang pergi. 200. Ya, Makan dong. makan Makan cukup gitu. ya, karena ada keluarga di sana kan. Oh, keluarga. Posisi 250 itu ya sampai aja gitu. Kalau masalah makan sama keluarga. Nah, waktu pulangnya itu pamit lah sama keluarga kan, dikasihlah uang 50, 100, dikumpulin dapatlah 600. Nama. Yang penting niatnya ya bang. Jadi waktu pulang itu mewah kami, makan enak, nasi rendang. Padu. Berarti dari modal nekat jadi Nikmat. nikmat. Itu dia. Waktu itu Mantap. jalan-jalan 1 motor sama teman kan, melihat pemandangan seperti pantai-pantai gitu kan, pantai Mande, pantai Caroco itu kan. Di Bukit Tinggi itu ada namanya Jam Gadang. Itu Jam Gadang itu besar, tinggi besar jamnya. Itu bunyi loh jamnya. Kalau udah jam 12 malam itu berbunyi dung dung Dia larang ya. seperti alarm.
Pas waktu ke Padang tuh itu posisinya masih pakai motor apa itu bang? Posisi saya itu saya pakai motor GL Pro. Oh, Ya. GL Pro. Oh, berarti sebelum ganti motor sekarang itu apa motor abang gini sekarang? Kalau sekarang motor saya CB. Oh, CB. Mesinnya itu Mega Pro. Berarti bisa semua rangka tuh. Bisa, kalau motor-motor CB itu kan mau naikin mesin Mega Pro bisa, GL Pro bisa, mau naikin mesin Tiger juga bisa. Berarti kalau bagian rangka CB itu bisa semua body itu bisa masuk gitu kan? Dari apa gitu GL, Nah, CB. kalau misalnya body-bodinya nggak masuk, Nggak cuma sesuai. mesinnya aja, mesin sama kaki-kakinya aja. Kalau rangka udah pasti kita beli kan. Jadi kita nih kan tadi ngobrolin tentang touring ya bang. Ya, Bisa dong ceritain perjalanannya? Yang pasti kan banyak tuh pasti ada kejadiannya pas di perjalanan gitu kan. oh iya. Dari awal itu saya berangkat dari rumah itu sekitar jam 4 sore. Jam 4 sore saya berangkat sampai Bengkulu. Saya sampai jam 6 saya sampai Bengkulu. Saya berhentilah di jalan danau tuh, saya berhenti di sana karena nggak tahu jalan, makanya saya bertanya-tanya sama di warung di sana. Ternyata kami kelewatan jalan. Ternyata lewat Simpang Nakau itu belok kanan gitu, kalau mau ke Padang. Jadi kami mutarlah ke Simpang Nakau, terus ke belok kanan tadi kan, tembuslah ke utara itu tadi namanya. Utara juga kami lewatnya itu kan ada 2 simpang tuh. Ada 2 simpang, yang belok kiri itu ke Lais, yang belok kanan itu ke Arga Makmur. Kami berangkat pertamanya itu lewat Arga Makmur. Terus di Arga Makmur kami ada trouble lah di sana. Masalah lah. Malam itu sekitar jam 8 malam kami mengalami pecah ban. Makanya kami menghubungi teman-teman yang ada di Arga Makmur. Kami menginaplah di sana. Besok pagi kami berangkat sekitar jam 8 pagi kami berangkat ke bengkel, mencari bengkel untuk nampal ban kan. Jam 8 sampailah di bengkel. Jam 9 kami berangkat. Kami berangkat sampai ke Ketahun itu sekitaran jam 11, jam 12 lah kami sampai di sana. Berhentilah kami jam 12 di Masjid Ketahun. Kami mencari makan di sana. Terus isi minyak motor kan. Berangkat lagi. Terus ada trouble lagi. Apa itu? Kemarin itu trouble-nya putus tali gas. Waktu itu posisi di hutan ya. Jadi kami berhentilah mencari mobil. Cari mobil untuk diangkat ke mobil kan, cari bengkel terdekat. Dapatlah bengkel di sana kan. Kami ganti isi tali gasnya aja. Sudah itu kami berangkat lagi jam 2 kami berangkat itu. Jam 2 berangkat sampai di Ipu itu sekitaran jam 3 apa jam 4 sore. Jam 4 sore itu kami mengalami trouble lagi. Ya. Jadi banyak kejadiannya kayak gitu. Banyak. Waktu di Ipu itu kami mengalami trouble pecah kelahar roda belakang itu. Waktu enak ngegas, tiba-tiba goyang belakangnya. Jadi goyang-goyang nggak bang? Ya, Godak-godak. makanya kami cari bengkel lagi di sana kan. Kami gantilah kelahar. Nah, sudah itu kami berangkat lagi jam 5 sore dari Ipu
sampai perbatasan kami sampai jam 8 malam itu kami di perbatasan. Di perbatasan menuju Padang. Kami berangkat lagi jam 8 sampai di Painan itu kami jam 12 malam. Jam 12 malam kami kehabisan minyak. Waktu itu kami hubungilah teman yang di Painan. Kebetulan ada teman di Painan itu aktif dia kan. Waktu kami telepon diantarlah minyak 7 liter. Ya, diantar minyak 7 liter. Berangkatlah kami lagi. Sampai di Padang Kota kami jam 2 subuh. Jam 2 subuh kami sampai di Padang Kota. Itu lokasi kami mau titik akhirnya kan itu di Singkarak itu, di Danau Singkarak. Jadi kami rencana gas lagi kan. Kami gas lagi, sampailah di Singkarak itu jam 4 subuh. Terus kami menginaplah di rumah keluarga kan, sekitar 4 hari kami di sana. Lalu kami bergegas ingin pulang, tapi uang udah habis. Uang nggak ada, makanya kami pamit sama keluarga di sana kan. Kasihlah uang 50, 100 ribu. Setelah dihitung, waktu pulang terkumpullah uang 600 ribu. Jadi bahagialah kami. Kami belilah makan di sana kan, nasi rendang, Si Padang. ya Enak banget itu. enak banget di sana. Apalagi dari asal nasi Padang. Aduh. Kalau di sana enggak nasi Padang apa namanya. itu namanya? Rumah makan Uni. Uni. Ya, Enggak, Wan. nggak ada rumah makan Padang di sana. Tapi kan kalau di sini kan rumah makan Padang. Ya, kalau di sini ya rumah makan Padang. Kalau di sana rumah makan Uni, rumah makan Ama. Apa? Ya, Ama itu ibu. Ibu. Ya. Rumah makan apa? Ya, Jadi makan di sana. makan di sana rasanya enak. Padu. Jadi kami pulang lihat ke arah Bengkulu lagi. Sekitar jam kami berangkat pulangnya itu jam 4 sore lagi kami berangkat karena kami memikirkan ban yang udah gundul ya kan, makanya kami sering berangkatnya malam. Takutnya kalau siang kan panas gitu kan, cepat habis sudah itu trouble-nya caban ke Caklahar kan. Kami berangkatlah jam 4 sore dari Singkarak, sampailah ke Padang Kota itu jam 4 sore, sekitaran jam 8 kami sampai Padang Kota. Sampai di Padang Kota kami istirahat, duduk di pantai air manis namanya. Nggak nyore jam 8 itu. Malam. Ya. Gelap berarti. Kami nyantai. Menikmati angin sejuk di malam hari. sejuk. Jadi perjalanan abang ini berapa hari? Kami perjalanan waktu itu sekitaran 10 hari. 10 hari karena dikarenakan motor tua ya kan, nggak bisa ngegas banget gitu, santai-santai aja kan, Nikmati sambil menikmati perjalanan kan, pantai-pantai, ombak yang bergelombang. Wah, bisa jadi. Kalau kalian ingin coba touring itu enak, mantap gitu. Sampai di Padang Kota itu jam 8 malam. Jam 8 malam kami istirahatlah di pantai air manis di sana. Ada tempat duduk di pinggirnya. Sambil melihat ombak-ombak di malam hari ya kan. Sambil ngopi kami di sana kan. Menghangatkan badan. Rame itu yang duduk-duduk di pantai. Rame. Anak-anak bujang gitu kan, gadis di sana banyak yang nongkrong di sana itu. Sudah itu jam 10 kami berangkat lagi dari Padang Kota ya.
jam 10 kami berangkat sampai di Painan itu sampai Painan itu jam 11 jam 12 malam sampai di Painan. Jadi di Painan kami istirahatlah di taman di sana ya kan, taman kota Painan. Istirahat di sana di pinggir masjid kami kan. Sudah sholat subuh, bangun sholat subuh kami kan. Kami berangkat lagi dari Painan. Dari Painan itu kami berangkat jam 6 pagi. Jam 6 pagi gas lagi sampai di perbatasan itu jam 12 siang. Karena kami nyantai ya kan, nikmati perjalanan. Ya, nikmati ya. Jam 12 siang kami sampai di perbatasan. Di perbatasan kami istirahat lagi, ngopi, foto-foto kami di sana ya kan. Terus berangkat lagi kami jam 2 kami berangkat lagi dari perbatasan. Jam 2 berangkat dari perbatasan. Itu kami mencari pasar di Muko-Muko itu. Cari pasar, ingin makan ya kan, karena belum makan dari pagi. Jam 1 itu ketemu pasar di Muko-Muko. Itu dana masih ada tuh. Dana untuk makan tuh masih punya. Oh, masih banyak Masih karena dikasih tadi kan. Ya. Sudah itu sampai di pasar Muko-Muko kami makan tuh nasi rendang lagi karena uang masih banyak ya kan. Makan nasi rendang lagi. Sudah itu jam 3 kami berangkat lagi. Jam 3 sampailah di Ketahun kami jam 8 malam. Jam 8 malam kami sampai ke Ketahun, mampir lagi di masjid sana ya kan. Kami cari bandrek untuk hangatkan badan, air jahe lah namanya itu. Setelah itu jam 10 malam kami berangkat lagi. Jam 10 malam kami berangkat lagi sampai di kota Bengkulu itu jam 2 subuh. Jam 2 subuh kami menginaplah di rumah teman ya kan. Teman dekat rumah, dia ngekos juga, dia kuliah di Bengkulu ya kan. Inap kami di sana. Terus besok pagi jam 7 kami mau pulang ke Payang. Ternyata pecaban lagi ternyata. Carilah kami bengkel di sana ya kan. Sudah nampak tuh bengkel buka di sana waktu itu jam 9 pagi. Itu posisinya pas pejaban itu masih pagi gitu. Masih pagi. Lah udah di posisi mana itu? Udah di Bengkulu apa Udah di Payang? Bengkulu. Di Bengkulu. Ya. Udah di kosan temen itu. Di kosan teman. Ya. Waktu itu kami bangun jam 6 ya kan. Jam 6 kami bangun, terus kami datang ke bengkel tuh belum ada yang buka. Jadi kami carilah sarapan pagi-pagi sambil ngecas HP ya kan. Terus sudah sarapan pagi, udah jam 9 tuh. Kami carilah bengkel. Dapatlah bengkel di sana. Nggak bisa nambal dia. Makanya di sana ya terpaksa karena uang masih ada ya kan. Kami belilah ban baru. Sambil cari cari ban luarnya juga karena udah gundul kemarin itu. Ternyata ada juga di bengkel itu ban secondnya. Terus sudah dari bengkel itu saya langsunglah berangkat pulang ke Payang. Terus sampai ke Payang. Udah sampai ya. Bisa nggak sih Bang jelaskan apa aja ya sebelum saat touring tuh apa aja yang harus disiapkan gitu kan? Terutama itu kan kesehatan badan. Kesehatan badan penting Ya, berarti. Kesehatan badan. Yang kedua itu kesehatan motor. Yang ketiga tertib lalu lintas. Jangan lupa kita membawa helm. Sudah itu knalpot jangan racing.
Jadi ada agak nih bang pesan-pesan buat anak-anak yang hobi touring lah, Reading. pesan-pesan untuk anak touring lah gitu. Kalau untuk anak touring itu persiapannya harus Persiapan. Jadi kita tuh harus mempersiapkan apa aja yang harus untuk disiapkan untuk touring. ya untuk touring. Touring ya bang, ada planning nggak sih untuk Bengkelnya. kemajuan bengkelnya itu apa nggak bisa buat lebih besar lagi dan kan biar lebih maju, banyak orang yang datang kan, jadi Ya tempat itu kan nyaman gitu. planning itu kan sudah pasti itu kan. Hmm. Yang terutama itu spare part tuh harus diperbanyakin. Mas banyak. Ya ban dalam itu kan. Sudah pasti kan bengkel kita juga harus dibesarin lagi. Besar lagi Terus nambah mekanik lagi ya kan. karyawannya berarti. Ya biar kerjanya lebih cepat, Lebih maksimal, mudah. dan Jadi efisien. jadi yang si pasien ini nggak lama gitu nunggunya. Seperti ada satu yang ganti oli gitu kan, jadi udah ada mekaniknya itu, satunya ada yang ganti kapas rem gitu kan, udah ada mekaniknya, jadi nggak lama gitu. Sudah itu kan perluas bengkel sudah pasti itu. Pasti. Mm. Itu pasti butuh dana yang cukup besar itu Ya sih. makanya dari sini kan menabung lagi biar lebih besar lagi bengkelnya ya kan. Iya. Jadi keteladanan yang harus kita dapati dari kesimpulan seorang mekanik handal itu Bang Ibal, itu yang pertama itu ketekunan, kedisiplinan, kesabaran, kejujuran, dan yang pentingnya itu selalu memuaskan pelayanan terhadap pelanggan kita. Terima kasih untuk Ibal yang sudah datang podcast kami pada malam hari ini, dan jangan lupa untuk teman-teman yang di rumah untuk selalu merawat kendaraan Anda, dan jangan lupa ganti oli bagi yang cewek ya, sering ganti oli ya. Jadi sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. See you next time video. Bye bye. Ganti wali. Cut. Say. Bye.